Saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini 31 Mei 2020 berada di Gua Maria Bunda Kerahiman Sekincau. Gua Maria ini pada tanggal 31 Mei 2016, jadi 4 tahun yang lalu saya berkati, dan memang dengan sengaja saya beri nama Gua Maria Bunda Kerahiman, mengingat bahwa pada tahun 2016 Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mengimani Allah yang Maha Rahim. Tahun itu adalah tahun Allah Maha Rahim, bahwa kita semua putra dan putri gereja diminta untuk menghayati iman kita kepada Allah yang Maha Rahim dengan menjadi hendaklah engkau baik seperti Bapamu baik adanya. Gua Maria Bunda Kerahiman Sekincau ini berada di kompleks Biara Klaris Santa Clara, para suster kontemplatif yang biasa disebut para suster OSC Cup. Gua Maria ini sebetulnya berada di rumah biara yang baru, yang sebelumnya rumah biara para suster Klaris, para suster kontemplatif itu tidak menempati rumah biara yang sekarang kita saksikan. Dahulunya mereka datang ke sini pada tahun 2002 menempati rumah biara yang sekarang ditempati oleh para suster HK, yang merupakan tempat pelatihan pertanian dan karya ukir dari PSE Tanjung Karang. Sedemikian sehingga pastilah dahulu mereka memulai dengan kehidupan yang sangat sederhana sebagai para suster kontemplatif. Keberadaan Biara Santa Clara Sekincau ini tidak terlepas dari keberadaan stasi Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi, stasi yang sederhana ini, merupakan perjuangan tak kenal lelah dari, boleh saya sebut, Pastor Vincent Le Baron, yang pada waktu itu selalu ditemani oleh seorang awam namanya Bapak Sukaryo. Nama Bapak Sukaryo kita mengerti dengan baik, kata itu memang sukar, dan karyo itu dari kata kerja, bekerja. Sukar dipahami baik oleh umat maupun bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Sukarnya bagaimana? Bapak Sukaryo ini begitu total memberikan diri membantu Romo Vincent Le Baron untuk menjadi pewarta sabda di Lampung Barat ini. Romo Wolfram adalah anak dari Bapak Sukaryo ini, yang demikian tidak bisa memahami bagaimana bapaknya selalu meninggalkan rumah untuk menjadi katekis sukarelawan, menyertai Romo Barong ke sana kemari. Keluarganya bahkan ditinggalkan. Tetapi ya buahnya antara lain Romo Wolfram Safari yang sekarang menjadi ekonom keuskupan. Saya mau mengatakan bahwa
ada begitu banyak nama orang yang ambil bagian dari keberadaan stasi maupun Gua Maria ini. Dan Gua Maria ini serta biara Santa Clara Skincau hampir seluruhnya pembangunannya, keberadaannya di sini dibiayai, dikerjakan oleh orang-orang awam yang sangat baik. Pada tempat pertama pasti bisa disebut Bapak Tarsisius Purnomo yang pada hari ini kebetulan sedang sakit. Mari kita doakan agar beliau segera sembuh dari sakitnya. Pada tempat kedua dari pembangunan biara dan Gua Maria ini pastilah Pak Lunto Hasan dan kawan-kawannya, tim pembangunan biara dan Gua Maria Skincau ini yang sejak dulu sampai sekarang tetap dengan penuh semangat, bahkan akan melanjutkan pengembangan yang lebih nyaman lagi untuk menjadi tempat ziarah di tempat Gua Maria Bunda Kerahiman ini. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan doa dan mendoakan semua orang yang menjadi donatur, pemerhati, sukarelawan untuk Keuskupan Tanjung Karang yang kita cintai, untuk paroki-paroki Keuskupan Tanjung Karang yang kita cintai, dan untuk banyak hal karya, kerasulan, kemanusiaan, dan sosial yang melibatkan begitu banyak orang baik yang ambil bagian tanpa kenal lelah, tanpa memperhitungkan untung rugi, tanpa memperhitungkan banyak hal, tetapi dengan sepenuh hati mau berpartisipasi untuk mengembangkan kerajaan Allah di Provinsi Lampung, di Keuskupan kita Tanjung Karang yang tercinta. Semoga dengan doa-doa kita dan dengan menyebut semua orang yang akan saya katakan dan saya bawakan dalam doa pada hari ini, kita dapat menimba roh semangat dari mereka semua yang dengan hati tulus dan berkehendak baik mau berpartisipasi untuk menghidupi iman gereja Keuskupan Tanjung Karang ini. Dan semoga dengan itu kita dapat menceritakan kepada anak cucu kita nantinya bahwa ada begitu banyak orang tua kita, mungkin anggota keluarga kita yang demikian hebat, demikian penuh semangat, sehingga pewarisan semangat itu boleh juga nanti membekas dan menginspirasi generasi mendatang, sehingga gereja kita tetap menjadi gereja yang hidup-hidup, gereja yang tetap berdinamika untuk menghadirkan kerajaan Allah di Keuskupan Tanjung Karang yang tercinta dan juga di Indonesia. Selain mereka semua yang menjadi donatur, pemerhati, dan sukarelawan Gereja Keuskupan Tanjung Karang, saya juga akan mendoakan beberapa orang yang menjadi donatur, pemerhati, sukarelawan dari Gereja Indonesia, terutama mereka yang ambil bagian dalam rencana pembangunan gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta, dan juga para saudara dan saudari yang membantu kelancaran kegiatan para uskup di Indonesia. Sekarang saya akan mengatakan mengenai Jalan Salib dan Gua Maria Bunda Kerahiman. Di atas sudah saya katakan bahwa keberadaan Gua Maria Bunda Kerahiman tidak terlepas dari keberadaan biara Santa Clara Skincau. Pembangunan Jalan Salib dan Gua Maria Bunda Kerahiman di Skincau berawal dari suatu kebutuhan akan adanya Jalan Salib sebagai suatu sarana untuk mengungkapkan dan mewujudkan devosi para suster kontemplatif klaris kepada misteri sengsara Kristus.
Rencana semula sarana tersebut hanya ingin dipergunakan oleh para suster. Tim pembangunan kemudian mengusulkan agar sarana jalan salib ini nantinya juga terbuka bagi umat yang datang berkunjung ke biara Santa Clara Skincau. Ketika para suster dan tim pembangunan itu meminta izin kepada saya untuk membangun jalan salib di Skincau, saya langsung menyetujui dan bahkan juga mengusulkan bahwa ada baiknya jika dibangun Gua Maria di Skincau. Saya mengharapkan agar tempat itu nantinya bisa menjadi tempat ziarah bagi umat, melengkapi tempat ziarah Gua Maria yang sudah ada di Keuskupan Tanjung Karang, yakni Gua Maria di Fajar Mataram, Gua Maria di Pringsewu, dan Gua Maria di Ngisonando di Kalianda. Skincau saya kira memiliki kelebihan selain sebagai tempat ziarah, nantinya bisa juga menjadi tempat rekreasi atau rekreasi. Karena alam Skincau yang indah dan sejuk serta wilayah sekitarnya yang kaya akan tempat rekreasi seperti Kebun Raya Liwa, Danau Ranau, Danau Asam Suok, dan tentu saja Pantai Dui. Usaha berikutnya adalah meminta izin kepada kelurahan dan kecamatan. Pada tanggal 18 Januari 2014, Bapak Lunto Hasan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Jalan Salib dan Gua Maria datang kepada pihak kelurahan dan kecamatan Skincau untuk memberitahukan dan meminta izin akan rencana pembangunan tersebut. Setelah mendapat izin, maka tim panitia melihat lokasi tanah seluas 3 hektar yang ada di sekitar Biara Klaris Kabusines, tempat yang direncanakan sebagai lokasi Jalan Salib dan Gua Maria. Wilayah Jalan Salib dan Gua Maria ini mencakup juga Gereja Stasi Santo Fransiskus Assisi, Paroki Santo Theodorus, Liwa, Lampung Barat. Setelah semua persiapan selesai, para pekerja pun mulai datang untuk merapikan perkebunan kopi dan membuat jalan. Pada tanggal 20 Januari 2016, setelah pembuatan jalan dan tempat untuk stasi-stasi Jalan Salib selesai, tim panitia pembangunan Jalan Salib datang ke Skincau bersama Bapak Pius, seorang arsitek dari Bandung, untuk kembali melihat dan memastikan lokasi yang tepat untuk pembangunan Gua Maria. Adapun semua patung yang dipakai di setiap stasi Jalan Salib dan Gua Maria adalah juga hasil karya Bapak Pius. Berkat penyelenggaraan Tuhan lewat kebaikan dan kemurahan hati para donatur yang berasal dari umat Bandar Lampung dan dari luar Bandar Lampung, bahkan dari luar Keuskupan Tanjung Karang, serta karena ketekunan dan kerja keras dari tim panitia dan para tukang, pembangunan Jalan Salib dan Gua Maria di Skincau akhirnya dapat diselesaikan dengan baik pada tanggal 19 Mei 2016. Pada tanggal 31 Mei 2016, yakni pada hari penutupan bulan Maria, Jalan Salib dan Gua Maria ini saya berkati dan saya beri nama Jalan Salib dan Gua Maria Bunda Kerahiman Skincau. Mengapa namanya Bunda Kerahiman? Di tahun 2016 adalah tahun suci Allah Maha Rahim. Bapak Suci Fransiskus secara khusus menyebut Maria sebagai Bunda Kerahiman. Untuk itu Gua Maria ini kita beri nama Gua Maria Bunda Kerahiman sebagai kenangan akan tahun suci itu, dan lebih dalam lagi sebagai ungkapan keyakinan dan iman kita akan ajaran Gereja Katolik bahwa Maria adalah sungguh ibu kita yang sangat baik, yang dalam kesatuan dengan putranya yang adalah putra Allah, dia adalah co-mediatrice dan co-redemptrice, yakni yang bersama putranya menjadi pengantara penebus kita
kepada Allah. Kita ingat peristiwa pesta nikah di Kana. Tuan rumah kehabisan anggur. Maria peka akan kebutuhan manusiawi tuan rumah. Dia melaporkan kepada putranya. Agaknya Yesus kurang menanggapi laporan bundanya. Namun Maria sedikit pun tidak ragu akan kebaikan hati putranya. Karena itu Maria segera meminta para pelayan agar bersiap melakukan apa saja yang diminta oleh putranya. Simaklah, itu terjadi bahkan ketika tuan rumah yang empunya pesta itu tidak meminta Maria menjadi perantaranya. Tidak diminta pun ternyata Bunda Maria memohonkan kepada Putra Allah bagi kebaikan kita. Apalagi kalau Maria diminta menjadi perantara, dia pasti akan segera dan tidak menunda menyampaikan permohonan dan kebutuhan kita. Dia sungguh Bunda kerahiman, Bunda yang penuh perhatian, Bunda yang penuh belas kasih, Bunda yang menyayangi kita, anak-anaknya. Tentu saja peran Bunda Maria sebagai Bunda kerahiman, Bunda yang penuh perhatian, Bunda yang penuh belas kasih, Bunda yang menyayangi kita, anak-anaknya, tidak bisa dilepaskan dari peran Yesus sebagai wajah kerahiman Allah Bapa. Dalam Bula Yubileum Agung, Bapa Suci mengatakan, kerahiman Allah telah menjadi hidup dan kasat mata dalam Yesus dari Nazaret, mencapai puncaknya dalam dirinya. Bapa kaya akan kerahiman. Efesus 2 ayat 4. Setelah menyatakan namanya kepada Musa sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, Keluaran 34 ayat 6, tidak pernah berhenti menunjukkan dalam berbagai cara sepanjang sejarah kodrat ilahinya. Dalam kegenapan waktu, lihatlah Galatia 4 ayat 4. Ketika segalanya telah diatur sesuai dengan rencana keselamatannya, Ia mengutus putranya ke dalam dunia yang lahir dari perawan Maria untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita dalam sebuah cara yang definitif. Siapapun yang melihat Yesus melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Yesus dari Nazaret dengan kata-katanya, perbuatan-perbuatannya, dan seluruh pribadinya menyatakan kerahiman Allah. Misericordia Vultus poin 1. Allah kita ternyata bukan hanya penuh kerahiman, namun bahkan rendah hati, sampai-sampai sebagai yang maha kuasa, Dia rela dilahirkan menjadi manusia dan dilahirkan oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Maria. Seperti Allah yang rendah hati, Maria adalah seorang hamba. Lukas 1 ayat 38. Dan seperti Allah yang maha rahim, Maria adalah bunda kerahiman, karena dia adalah bunda putra Allah. Seperti Allah yang akan mengabulkan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, yang jujur dan tulus kita sampaikan. Matius 6:25-34. Maria akan menjadi perantara kita memohon kepada Allah. Tahun kerahiman Allah dengan sengaja dibuka oleh Bapa Suci pada tanggal 8 Desember, yakni pada hari raya Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata, untuk menunjukkan pilihan Allah pada Maria dan menunjukkan keluhuran teladan dan contoh hidup bagi kita. Bapa Suci mengatakan, hari raya liturgis ini mengingatkan tindakan Allah dari sejak sangat awal sejarah umat manusia. Setelah dosa Adam dan Hawa, Allah tidak ingin meninggalkan manusia sendirian. Tahun kerahiman Allah dengan sengaja dibuka oleh Bapa Suci pada tanggal 8 Desember,
yaitu pada hari raya Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata, untuk menunjukkan pilihan Allah pada Maria dan menunjukkan keluhuran, teladan, dan contoh hidup bagi kita. Bapa Suci mengatakan, hari raya liturgis ini mengingatkan tindakan Allah dari sejak sangat awal sejarah umat manusia. Setelah dosa Adam dan Hawa, Allah tidak ingin meninggalkan manusia sendirian dalam pergolakan kejahatan. Maka Dia memalingkan pandangannya kepada Maria yang kudus dan tak bernoda dalam kasih. Bandingkan Efesus 1 ayat 4. Memilih untuk menjadi bunda sang penebus bagi manusia, itulah yang dilakukan oleh Allah. Ketika dihadapkan dengan gentingnya dosa, Allah menanggapi dengan kepenuhan kerahiman. Kerahiman akan selalu lebih besar dari dosa siapapun, dan tidak ada seorang pun yang dapat menempatkan batasan-batasan kasih Allah yang selalu siap untuk mengampuni. Saya akan bersukacita membuka pintu suci pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Misericordia Vultus, poin 3. Dalam penutup Bula Misericordia Vultus, Bapa Suci mengatakan, pikiran saya sekarang beralih kepada Bunda Kerahiman. Semoga kemanisan roman mukanya mengawasi kita di tahun kerahiman ini, sehingga kita semua dapat menemukan kembali sukacita kelembutan Allah. Tidak ada yang telah menembus misteri mendalam dari penjelmaan seperti Maria. Seluruh kehidupannya terpola setelah kehadiran kerahiman yang menjadi manusia. Bunda dari Dia yang tersalib dan bangkit telah memasuki tempat kudus kerahiman ilahi, karena Dia ikut serta secara intim dalam misteri kasih-Nya. Dipilih menjadi bunda dari Putra Allah, Maria sejak awal dipersiapkan oleh kasih Allah untuk menjadi tabut perjanjian antara Allah dan manusia. Ia menyimpan kerahiman ilahi dalam hatinya, dalam keselarasan yang sempurna dengan putranya, yakni Yesus. Kidung pujiannya yang dinyanyikan di ambang rumah Elisabet didedikasikannya bagi kerahiman Allah yang membentang dari generasi ke generasi. Lukas 1 ayat 50. Kita juga termasukkan dalam kata-kata nubuatan Perawan Maria itu. Kata-katanya akan menjadi sebuah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita, karena kita melintasi ambang tahun suci untuk mengalami buah-buah kerahiman ilahi. Di kaki salib, Maria bersama-sama dengan Yohanes, sang murid terkasih, menyaksikan kata-kata pengampunan yang diucapkan oleh Yesus. Ungkapan tertinggi kerahiman ini terhadap orang-orang yang menyalibkan Dia menunjukkan kepada kita titik yang kepadanya dapat dicapai kerahiman Allah. Maria membuktikan bahwa kerahiman Putra Allah tidak mengenal batas dan meluas kepada semua orang. Misericordia Vultus, poin 24. Gua Maria ini diberi nama Gua Maria Bunda Kerahiman, seperti saya katakan tadi, adalah kenangan akan tahun kerahiman Allah. Namun prasasti ini adalah undangan bagi kita semua umat Katolik di Keuskupan Tanjung Karang dan siapapun yang datang ke sini untuk berlaku murah hati seperti Allah murah hati dan seperti teladan kebaikan Bunda Maria. Harus kita sadari, tidak seperti Allah kita ini dan tidak seperti Bunda Maria. Kita ini sering congkak dan sombong, mudah emosi, mudah tersinggung dan marah, mudah menyimpan dendam kesumat tanpa mau berdamai, sulit mengampuni dengan alasan saya toh hanya manusia dan kesabaran saya ada batasnya. Ingatlah,
bagi Allah lebih mudah untuk menahan amarahnya daripada menahan kerahimannya, sehingga murka Allah berlangsung hanya sekejap mata, sementara kerahimannya berlangsung selama-lamanya. Misericordia Vultus, poin 21. Kita hendaknya jangan hanya melihat segi kelemahan kita dan melupakan kerahiman Allah. Sebab karena belas kasih-Nya kita telah ditebus dan diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita ini putra dan putri kebaikan. Mengapa kita tidak mencontoh dan melakukan perbuatan seturut sifat-sifat Allah? Bukankah kalau kita ini anak-anak Allah, Bapa kita adalah Allah dan bukan yang lain? Paus mengundang kita untuk mengadopsi gaya hidup Allah menjadi gaya hidup kita. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati adanya. Lukas 6:36. Sadarilah sabda Tuhan itu setiap hari, sejak bangun sampai pagi, sampai menjelang tidur malam. Sudahkah saya bermurah hati? Atau apakah saya justru melakukan kebalikannya? Anak siapakah saya ini? Saudara-saudari, keberadaan Gua Maria yang dinamakan Gua Maria Bunda Kerahiman diharapkan menjadi permenungan penting bagi umat, khususnya umat di Gusupan Tanjung Karang dan siapapun yang berziarah ke tempat ini. Bagaimana kita harus membangun dan menimba kekuatan dari teladan Bunda Maria yang mampu mengolah hidup dalam segala kesulitan dan tantangan, namun selalu setia, siap sedia, dan maju tanpa menyerah, karena dia mengerti bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasih dan maha rahim bagi umatnya. Secara khusus, Paus Fransiskus di tahun Kerahiman mempercayakan gereja kepada Bunda Maria. Maria yang adalah Bunda Gereja selalu berkenan mendoakan dan senantiasa peka terhadap kebutuhan gereja dan umatnya. Maria akan membawakan doa dan harapan setiap umat kepada Allah. Maria ingin agar umat beriman semakin merasa dicintai dan merasakan belas kasih serta kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Gua Maria dan Jalan Salib Bunda Kerahiman ini dan biara kontemplatif Santa Clara Sekinjau mempunyai rencana ke depan bahwa di tempat ini juga, karena banyaknya peziarah dari berbagai tempat, walaupun jaraknya cukup jauh dari Bandar Lampung, panitia pembangunan Gua Maria Bunda Kerahiman sudah merapihkan dan melebarkan tempat parkir yang bisa menampung dengan nyaman beberapa bus besar. Panitia juga sudah merencanakan untuk membangun penginapan yang kira-kira akan bisa menampung 50-60 orang. Andaikan tahun 2020 ini tidak ada wabah corona, pembangunan tersebut sudah akan dimulai. Namun dengan adanya wabah corona ini, pembangunan penginapan tersebut sementara ini ditunda. Jika situasi telah kembali normal seperti sebelum adanya wabah corona, Anda sekalian siapapun, selamat datang di Gua Maria Bunda Kerahiman. Anda akan menemukan tempat ziarah rohani yang nyaman, yang berbeda dengan tempat ziarah yang lain. Semoga semua Anda yang berziarah di tempat ini, semua orang yang Anda doakan dan Anda mintakan pengantaraan doa Bunda Maria Bunda Kerahiman, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam dekapan kerahiman Bunda Allah yang Maha Rahim, dan
dituntun, dinaungi, dan dilindungi oleh Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, yang kita imani, kita sembah, kita muliakan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.